Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Extreme Speed Police: The War on Drugs dari Cina. Tayang pada 29 Maret 2024 dengan genre action crime. Film yang diangkat berdasarkan kisah nyata berasal dari pengawas Kementerian Keamanan Republik terhadap penyeludupan narkoba terbesar di Sichuan. Memperlihatkan adanya pertarungan sengit dan demi selamat mereka harus terus melawan. Sampai penyelidikan juga analisis mendalam dilakukan. Banyak hal yang harus dikorbankan demi menuntaskan organisasi kriminal. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskan. Kemacetan terjadi. Dalam mobil, Renvan keluar. Dilihat orang lainnya, sadar kemacetan itu sebuah penggeledahan. Dua pria jadi menghindar dari mobil. Para polisi coba menangkap pengedar kelas kakap di tengah kemacetan. Paham kekacauan, tembakan jadi diletuskan. Keadaan yang gak kondusif itu buat dua penjahat berhasil masuk ke dalam bus wisatawan. Langsung bergerak, Renki berhasil masuk, tapi ia jadi ngalah karena ada nyawa lain yang dijadikan sandera. Sampai akhirnya bus oleng, Renki langsung gerak dan melawan. Ia coba merebut senjata yang digenggam erat. Rekan polisi juga masih ngejar dan minta bus diberhentikan. Tapi jelasnya nggak mungkin. Sampai Renvan berhasil lompat ke dalam bus, polisi lainnya yang mau kasih kabar malah ditabrak penjahat lainnya sampai mobil terbakar. Gak boleh larut dalam kesedihan, Renvan coba menembak yang malah letusan datang dari pistol penjahat. Sopir mati di tempat, bus jadi jalan gak jelas. Kekacauan itu bisa buat Renki menumbangkan pria gendut sampai ia gak berkutik. Renvan coba ambil alih bus, tapi penjahat yang bawa truk besar sengaja menabrakkan mobil. Truk dan bus kini jadi terhubung. Masih ngejar pria jahat satunya, Renki sadar kalau kebocoran bensin, oil, kabel bisa buat bahaya nyawa mereka semua. Yang mana di atas truk itu mereka masih bertarung. Ke kantor, ketua minta jalanan dikosongkan. Para tentara juga dikirim, baik dari jalur darat maupun jalur udara. Misi penyelamatan itu dilakukan untuk masyarakat agar tetap selamat. Penjahat yang mau jatuh Renvan selamatkan. Tapi namanya penjahat gak mau kalah. Truk sengaja dilewatkan jalur yang salah demi membunuh Renvan, tapi yang ada kehancuran kota makin parah, dan korban jadi makin banyak. Sampai gerombolan mobil melihat hal itu, jebakan juga mulai dipasang, lengkap bersamaan dengan ambulans, tentara, dan lain sebagainya. Lalu, seorang wanita berbaju pengantin ngomong kalau mereka seorang profesional. Renki mengingatkan kalau ini hal berbahaya. Tapi Renvan coba mengikuti arahan pengantin wanita. Pengait mulai disambungkan. 7 mobil SUV itu saling menyambung, dan mereka diberi arahan untuk menginjak rem berbarengan. Tapi penjahat yang bawa truk malah mempercepat laju sampai semua ban jadi pecah. Bikin jalur jadi zigzag. Di kekacauan itu, Renki minta semua orang mundur ke belakang. Yang mana penjahat gendut sudah berhasil melepaskan borgolnya. Helikopter juga mulai mendekat, pergerakan itu lumayan susah. Dengan menggunakan kode, mereka coba kerjasama. Di mana mobil para tentara juga muncul. Penjahat jelas kesal, ia sengaja buat laju yang berbahaya. Tentara jadi memutuskan pengait yang terhubung ke bus. Sekarang mereka jadi fokus menyelamatkan nyawa orang yang ada dalam bus. Penjahat gendut juga selamat, pergerakan truk itu masih diawasi ketat. Paham bahaya mengancam, penjahat jadi menutup jendela dan mengganjal gas mobil agar terus melaju. Bersamaan dengan Renvan yang berhasil lompat ke kepala truk, coba mengambil alih truk, tapi ganjalan itu sulit dilepas. Belum sempat terlepas, Renvan terus diserang. Semakin dekat dengan terowongan, semua bahaya di depan mata. Sampai berhasil melawan, pria jahat coba ditembak dari udara. Tapi ia melawan Renvan, dan tembakan itu tepat sasaran. Dan mobil jadi gerak tanpa pengemudi. Renvan juga masih terombang-ambing sampai ia terlempar.
Renki yang lihat jadi ambil alih setir agar truk berhenti sebelum masuk terowongan. Tangga juga mulai diulurkan. Semakin dekat dengan terowongan, akhirnya ganjalan gas berhasil dilepas. Mereka selamat, semua bekerja dengan cepat dan tepat. Tapi setelahnya Renki ini marah karena Renvan terlalu bodoh dalam bertindak. Sampai membahas kematian kakak Renki karena Renvan yang lemah, atasan polisi datang dengan membawa Mao. Dalam mobil itu, Mao minta keringanan hukuman. Tapi Renki sama Renvan masih sama-sama panas, buat Mao jadi ketakutan. Dan Mao yang ketakutan nyebut nama pimpinan mereka. Setelahnya, atasan polisi kesal. Tindakan Renvan yang gegabah bisa mencelakakan lebih banyak nyawa. Ia juga dapat teguran dari ketua. Cuma, tujuan Renvan hanya menyelamatkan warga. Tapi karena nggak didengar, ia jadi pilih pergi. Yang mana, atasan kepolisian ini sebenarnya tetap membela Renvan di depan ketua. Dan rapat dilakukan. Dalam panggilan itu, Renvan dilarang untuk ikut lebih lanjut karena misi pencarian yang berbahaya. Ia juga masuk ruangan. Dalam rapat itu, Renvan dialihkan tempat duduk. Dan mereka semua bahas kelanjutan untuk menangkap pengedar dalam jumlah besar. Tahu kalau sebentar lagi ada orang dari Asia yang mau kerja sama, mereka jadi punya rencana tanpa melibatkan Renvan. Esok harinya, masih cari keberadaan penjahat gendut, pesan masuk. Di kelenteng, setelah beribadah, penjahat gendut berhasil terperangkap dan ia ketangkap. Seorang anggota polisi juga tertangkap, diduga mau bertransaksi dengan penjahat gendut. Anggota polisi melontarkan balik kalimat yang buat atasan polisi nggak berkutik. Yang mana, dulunya ayah anggota polisi ini merupakan pengedar yang dibunuh oleh atasan polisi. Dan atasan polisi bilang kalau hidup terus berjalan dan hal itu sudah jadi tanggung jawab kerjaan. Setelah berbincang, Renvan bilang kalau anggota polisi itu mata-mata mereka. Tapi atasan jawab kalau Renvan cuma boleh fokus sama Mao. Ke tempat makan, Mao mendapati panggilan. Itu direkturnya. Si direktur minta untuk mereka ketemu di depan stasiun kereta. Paginya, Mao sudah sampai di depan sana. Diawasi dari kejauhan, yang mana seorang wanita naik eskalator. Punya style yang sama seperti wanita yang turun. Paham sesuatu, wanita itu adalah orang Asia yang mau kerjasama dengan pengedar narkoba. Balik ke depan stasiun, Direktur Mao jadi menghampiri. Masih ngira kalau itu partner dari Asia untuk obat yang mau dijualkan, mereka akhirnya jalan. Yang mana, di kantor, Renvan masih bingung kalau semua itu berjalan sangat mulus. Sebab kejahatan besar gak mungkin terperangkap dengan mudah. Renvan jadi minta riwayat panggilan dan lokasi terakhir dari nomor Mao. Dalam perjalanan itu sangat hening dan kaku. Pengejaran tetap berlanjut, dan di kantor beberapa daftar nomor panggilan terlihat. Mencurigai salah satu nomor yang kemungkinan pakai identitas palsu karena lokasi gak terdeteksi. Dalam penyeberangan itu, keheningan masih tetap sama. Yang mana, Renvan masih mengamati dan mencerna kejadian terkini. Masih mencurigakan banyak hal. Di mana mereka semua juga masih membuntuti dan mencari tahu detail yang berlangsung. Paham atasan polisi dalam bahaya, coba menghampirinya sambil melakukan panggilan. Setibanya di tempat, Renki juga disambut kurang enak. Renki cukup di pojokan.
sampai akhirnya penjahat menunjukkan si anggota polisi. Dalam keadaan terikat dan babak belur, tembakan diletuskan tanpa peduli. Coba menggunakan kesempatan sebaik mungkin, hidup Renki ini sudah terancam. Dan polisi lainnya datang, mereka langsung saling serang. Ruangan jadi dikacaukan dengan cepat. Saling tembak dan menyerang udah jadi pilihan. Para penjahat itu kabur menghindar. Atasan polisi coba membebaskan si anggota polisi. Direktur Mao juga kabur menggunakan jet ski, yang mana Mao nyusul pakai sepeda. Ke ruangan lagi, mereka masih saling serang. Dan di luar, kejar-kejaran itu masih berlanjut. Renvan juga sampai di dekat sana, dan pergulatan itu jadi makin sengit. Atasan polisi ditikam yang buatnya lemah. Sampai Renvan muncul, ia langsung melawan. Perlawanan bermodalkan fisik, Renvan unggul. Renki juga menyerang dengan asik, dan pertengkaran itu masih berlanjut. Saling serang sampai nyawa benar-benar hilang. Lihat atasannya yang sudah lemah, semua ingatan jadi mencuat. Atasan polisi mau Renvan jadi polisi yang bijak dan terus bermanfaat untuk masyarakat. Setelah berhasil menghindar pergi, mereka bertiga lanjut menggunakan mobil. Dalam perjalanan, Renki ngira kalau mereka akan bertemu dengan petinggi. Direktur Mao langsung menghentikan lajunya, dan mereka saling menodongkan senjata. Langsung dilawan yang dibantu Mao. Dalam panggilan itu, petingginya minta mereka segera ke markas. Menuju ke sebuah pegunungan, polisi juga mendapati lokasi terakhir penyadap Renki. Dengan semua informasi yang ada sebelumnya, mereka menyimpulkan kalau keberadaan markas narkoba itu ada di pabrik kosong sekitar pegunungan. Mereka bergegas bersamaan dengan direktur, Mao, dan Renki yang tiba di markas. Berisikan banyak penjaga, melakukan rapat dadakan, yang mana ketua ini buat tim khusus untuk menyelidiki tempat. Ke markas besar, petinggi minta semua barang diselesaikan segera, menghilangkan jejak dan mengevakuasi para pekerja yang ada. Ke jalanan, Renvan sama rekannya sadar kalau di sana ada CCTV. Mereka jadi melanjutkan langkah dengan jalan. Mao juga diberikan ponsel baru, yang mana Renvan sama rekannya juga berhasil masuk tanpa ketahuan. Penjagaan ketat itu masih aman. Renki juga sadar dan lihat sekitar. Renvan juga bilang kalau medan di sekitar memudahkan mereka untuk kabur. Terlebih, semua penjaga di depan lengkap dengan senjata. Renvan jadi minta rekannya untuk melaporkan masalah ke pusat. Ke dalam, Mao kesal sama pekerjanya. Direktur langsung menembak dan minta Mao bekerja ekstra agar semua obat selesai dalam waktu cepat. Pusat juga sudah mendapati berita terkini, membentuk tim khusus penuh senjata, mereka semua pergi. Di markas, semua orang bergegas membersihkan tempat, dan Renki juga dibawa keluar. Paham kalau mereka mau kabur, para mobil tim khusus juga mulai naik gunung. Renvan sama rekannya jadi coba turun untuk mengulur waktu sampai polisi tiba. Perlawanan jelas dilakukan, yang mana tim khusus ini melanjutkan jalan, tapi para pengedar sudah lebih dulu berhasil menghindar. Mobil lain yang masih di jalan jadi ambil jalur lain dan langsung menembak yang buat truk pertama oleng sampai meledak. Mereka langsung mundur dan pilih jalur lainnya. Polisi yang sudah tahu medan lebih dulu lewat panggilan itu bisa menghabisi 2 truk yang berisikan obat. Cuma tersisa 2 mobil, satu yang dikendarai direktur. Dalam hutan, Renvan masih dikejar dan ia berhasil selamat dibantu tim khusus. Semua balik ke markas, direktur minta penyerangan balik. Sampai mobil tim penyelamat terbalik, perlawanan brutal itu terus dilakukan dan tembakan gak ada hentinya.
Renki jadi dibawa pergi bersama direktur dan Mao, yang mana dalam hutan semua peledak sengaja dinyalakan. Lalu, direktur kehilangan Mao, coba mencari dengan sigap. Renvan yang tahu situasi jadi minta bantuan agar melakukan bom asap dan mereka masuk ke dalam. Tapi, situasi yang berbahaya itu sempat dicegah. Sampai akhirnya mereka melakukan misi dari keputusan ketua. Ke dalam, Renki langsung menyerang. Pergulatan itu masih berlanjut tanpa senjata. Bermodalkan kekuatan fisik, mereka semua saling serang. Masih terus melawan dan melukai, demi melindungi diri dan selamat dari semua yang ada. Bom asap buatan juga berhasil dilemparkan, dan para tim khusus menyelinap ke dalam. Saling serang itu masih berlangsung. Dengan semua alat yang ada di sekitar, mereka coba bertahan. Pada akhirnya pun mereka sama-sama tumbang. Para tim khusus berhasil masuk dan menghabisi penjaga yang ada. Mao juga sadar. Keluar dengan sempoyongan, lihat Renki sama direktur yang tergeletak. Tapi Renki ini masih gerak. Dan tim khusus coba membersihkan ruangan. Di dalam, Mao berhasil terlihat dengan menyandera Renki. Renki minta Mao tenang dan bilang kalau menyerahkan diri hukuman jauh lebih ringan. Mao langsung melemparkan tas berisi uang dan ponsel, bilang kalau itu uang yang banyak dan minta dibebaskan. Mao gak mau ditangkap. Mao melanjutkan dalam ponsel itu ada alamat untuk mereka ketemu sama petinggi. Jadi, Renvan bisa menjebak petingginya dan menunjukkan peledak yang ada dalam jas. Renki mau Renvan gak mengecewakan. Ingat masa lalu, di mana kejadian kakak Renki meninggal, dan penyesalan itu dibawa seumur hidup. Setelahnya, semua orang ditangkap. Mereka masih melakukan penggeledahan terus-menerus, karena untuk mendapati biang atau petinggi narkoba bukanlah hal mudah. Ada masa di mana Renvan berhasil naik pangkat, dan Renki juga masih hidup. Di mana waktu dulu bom yang ada dalam jas berhasil direbut Renki. Mereka adalah polisi dan mereka akan menegakkan kebenaran demi membasmi kejahatan. Perjanjian polisi untuk terus bijak dalam bertindak juga terlihat. Film ini didedikasikan untuk semua polisi yang sudah menangani kasus di Sichuan. Menunjukkan bahwa masih ada aparat yang bertindak benar dan rela mengorbankan banyak hal termasuk nyawa. Seharusnya hal yang ditunjukkan memang kebijakan dan kebajikan. Dan oknum busuk yang ada bisa jadi penghalang yang gak guna kalau semua mau bertindak di sisi yang tepat. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film Extreme Speed Police: The War on Drugs. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.